Mata Rian langsung terbuka lebar ketika pintu kamarnya didorong dari luar dengan suara berderit yang cukup keras. Ibu berdiri di ambang pintu, wajahnya memucat melihat Rian dan Arya yang masih berbaring di tempat tidur yang sama, selimut tipis menutupi tubuh mereka berdua. "Rian, ini apa-apaan ini?" Suara ibu bergetar, tangannya memegang dada seolah hendak pingsan. Rian bangkit duduk dengan cepat, jantungnya berdegup kencang sementara Arya ikut terbangun dengan mata masih mengantuk yang langsung berubah menjadi ketakutan. Udara pagi di rumah kecil mereka di pinggiran Jakarta terasa membekuk. Cahaya matahari yang menyusup melalui tirai tipis tidak lagi terasa hangat. Rian merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Selama 2 tahun ia dan Arya menyembunyikan hubungan mereka dengan hati-hati. Arya adalah teman kuliah yang kini bekerja di perusahaan yang sama dengannya sebagai desainer grafis. Mereka bertemu lagi secara kebetulan di sebuah kafe dekat kantor dan dari situlah semuanya dimulai. Pelukan malam kemarin hanyalah cara mereka menghibur satu sama lain setelah hari yang melelahkan. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi sekarang semua rahasia itu terbuka di depan ibu yang selama ini selalu percaya bahwa Rian hanyalah anak laki-laki baik yang sibuk bekerja dan belum punya pacar karena fokus karir. Ibu meletakkan nampan sarapan di meja samping dengan tangan gemetar. Kamu dan dia sejak kapan?" tanyanya, suaranya hampir hilang. Rian menelan ludah susah payah. "Bu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan," katanya pelan tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya sendiri. Arya duduk di sampingnya, tangannya mencari tangan Rian di bawah selimut untuk memberi kekuatan tapi Rian menarik tangannya cepat. Ia takut ibu melihat gerakan itu. Ibu melangkah mundur 1 langkah, matanya berkaca-kaca. "Kamu anak laki-laki, Bu. Kamu harus menikah suatu hari nanti, punya anak. Ini dosa, Rian. Apa kata ayahmu nanti?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Rian. Ia tahu ibu bukan orang yang kejam. Ibu hanyalah wanita biasa yang dibesarkan di desa Jawa dengan nilai-nilai yang ketat. Setiap Jumat malam mereka selalu salat berjamaah bersama. Setiap hari Minggu ibu pergi ke pengajian. Bagaimana mungkin Rian menjelaskan bahwa ia mencintai Arya bukan karena pilihan tapi karena perasaan yang sudah ada sejak lama. Rian bangun dari tempat tidur, kakinya lemas. "Bu, tolong dengar dulu. Arya bukan sembarang orang. Dia membuat Rian bahagia." Ibu menggelengkan kepala, air matanya jatuh. "Bahagia? Kamu pikir Bu tidak tahu apa yang terjadi di luar sana? Orang-orang akan bicara. Tetangga akan menatap kita aneh. Keluarga besar kita di kampung bagaimana? Kamu mau Bu mati malu?" Arya ikut berdiri sekarang, suaranya pelan tapi tegas. "Bu, saya sayang Rian. Saya tidak main-main." Tapi ibu tidak menatap Arya. Matanya hanya tertuju pada Rian seolah Arya tidak ada. "Keluar dari rumah ini sekarang juga," kata ibu kepada Arya, suaranya dingin. "Dan kamu Rian, kita bicara nanti setelah ayah pulang kerja." Rian merasa dunia berputar. Ia mengantar Arya ke pintu depan dengan langkah gontai. Di luar rumah Arya memeluknya sebentar sebelum pergi. "Kita akan hadapi ini bersama sayang," bisik Arya. Tapi Rian tahu ini baru permulaan. Ia kembali ke kamar, ibu sudah duduk di tepi tempat tidur menangis pelan. "Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Rian duduk di lantai di depan ibu, kepalanya tertunduk. Ia menceritakan semuanya mulai dari rasa berbeda yang ia rasakan sejak SMP hingga pertemuan dengan Arya.
Ibu mendengarkan tanpa memotong, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Rian seolah membuat bahu ibu semakin merosot. "Bu, mohon jangan benci Rian," kata Rian, akhirnya suaranya pecah. Ibu mengusap air mata. "Bu tidak benci kamu. Bu hanya takut, Nak. Takut kamu menderita. Takut kita kehilangan segalanya." Pembicaraan itu berlangsung hampir 1 jam. Rian merasa seperti orang yang baru lahir kembali tapi dengan luka yang masih menganga. Ketika ayah pulang sore itu suasana rumah sudah tegang. Ayah seorang guru SMA yang dikenal tegas di lingkungan mereka. Begitu mendengar cerita dari ibu, ayah langsung memanggil Rian ke ruang tamu. "Kamu sudah dewasa, Rian. Kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu," kata ayah dengan suara datar tapi penuh tekanan. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar yang sekarang terasa asing. Ponselnya bergetar, pesan dari Arya. "Bagaimana keadaanmu? Aku khawatir." Rian membalas pelan, "Aku baik-baik saja. Besok kita ketemu di kantor ya." Tapi dalam hati ia tahu besok akan berbeda. Semua orang di kantor mungkin belum tahu, tapi berita seperti ini cepat menyebar di lingkungan kecil mereka. Rian memandang Otto lama di dinding kamar Otto keluarga saat ia masih kecil, tersenyum lebar di pangkuan ayah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak menyesal mencintai Arya, tapi ia juga tidak ingin kehilangan keluarga. Malam itu Rian mengambil keputusan pertama dalam hidupnya yang baru. Ia akan berjuang mempertahankan keduanya meski tahu jalan itu penuh duri. Pagi berikutnya ia bangun lebih awal, membersihkan kamarnya sendiri seolah membersihkan hati yang kacau. Ibu sudah di dapur membuat sarapan seperti biasa, tapi tidak ada senyum pagi yang biasa. "Makan dulu, Nak, sebelum berangkat kerja," kata ibu pelan. Rian mengangguk. Di meja makan ayah sudah duduk membaca koran. Tidak ada kata-kata, tapi tatapan ayah sesekali menyentuh Rian seperti pertanyaan yang belum terjawab. Di jalan menuju kantor Rian menelepon Arya. "Kita harus lebih hati-hati sekarang," katanya. Arya menjawab, "Aku mengerti. Tapi aku tidak mau kehilanganmu." Kata-kata itu memberi kekuatan kecil bagi Rian. Di kantor hari itu berjalan seperti biasa, tapi Rian merasa semua rekan kerja menatapnya berbeda. Mungkin hanya perasaannya. Tapi ketika bos memanggilnya ke ruangan untuk membahas proyek baru, Rian merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Kamu tampak lelah, Rian. Ada masalah di rumah?" tanya bos ramah. Rian menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Hanya kurang tidur saja." Pulang kerja sore itu Rian mampir ke apartemen Arya yang kecil di daerah Tebet. Mereka duduk di sofa berpelukan lama tanpa kata-kata. "Kamu mau aku ikut bicara dengan orang tuamu?" tanya Arya lembut. Rian menggeleng. "Belum saatnya. Biar aku yang urus dulu." Malam itu mereka menghabiskan waktu dengan menonton film lama sambil saling berpegangan tangan. Rian merasa untuk pertama kalinya setelah kejadian kemarin ia bisa bernapas lega. Tapi ia tahu badai belum berlalu. Di rumah ibu menunggunya dengan wajah cemas. "Ayahmu bicara dengan Ustadz tadi sore," kata ibu pelan. Rian merasa dingin merayap di punggungnya. Ia tahu apa artinya. Pembicaraan dengan Ustadz biasanya berarti nasihat agama yang ketat. "Besok malam Ustadz datang ke rumah," lanjut ibu. Rian mengangguk lemah. Ia naik ke kamarnya, menutup pintu dan menangis pelan di bantal. Ia mencintai keluarganya. Ia juga mencintai Arya. Mengapa harus memilih? Malam itu Rian berdoa dalam hati meminta kekuatan.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu satu hal. Hidupnya sudah berubah selamanya sejak pintu kamar itu terbuka pagi kemarin. Dan ia harus siap menghadapi segalanya. Pagi berikutnya Rian bangun dengan kepala berat. Ia mandi lama seolah air bisa membersihkan beban di dada. Di meja sarapan ayah sudah membaca koran seperti biasa, tapi suasana terasa lebih berat. Ibu meletakkan nasi goreng di depannya tanpa banyak bicara. Malam ini Ustadz datang, nak. Tolong kamu pulang tepat waktu, kata ibu pelan. Rian hanya mengangguk. Di kantor hari itu ia bertemu Arya di ruang meeting. Mereka saling pandang sebentar tapi tidak berani lebih. Rekan kerja yang lain sibuk dengan deadline proyek besar. Rian mencoba fokus tapi pikirannya terus melayang ke rumah. Siang hari saat makan siang Arya mengajaknya ke taman kecil di belakang gedung kantor. Kamu kelihatan capek banget, kata Arya sambil memberikan roti isi. Rian tersenyum tipis. Ibu bilang malam ini Ustadz datang. Aku takut, Ri. Arya memegang tangannya di bawah meja. Apapun yang terjadi aku di sini. Kita hadapi bersama. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan, tapi Rian tahu ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam satu malam. Pulang kerja Rian tiba di rumah tepat pukul 6. Mobil Ustadz sudah parkir di depan. Ustadz Ahmad adalah teman lama ayah yang dikenal bijaksana. Mereka duduk di ruang tamu dengan teh hangat di meja. Rian, anakku, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kata Ustadz dengan suara lembut. Rian menarik napas panjang lalu menceritakan semuanya. Ia tidak bohong. Ia bicara tentang perasaannya kepada Arya sejak lama, tentang bagaimana ia mencoba menekan perasaan itu tapi gagal. Ustadz mendengarkan dengan sabar. Anakku, dalam Islam hubungan sesama jenis adalah larangan. Tapi Allah juga Maha Pengampun. Yang penting sekarang adalah niatmu. Apakah kamu mau berubah? Pertanyaan itu seperti pukulan. Rian menunduk. Saya tidak yakin bisa berubah, Pak. Saya sudah mencoba bertahun-tahun. Ayah menghela napas panjang. Ibu menangis pelan di sudut ruangan. Ustadz mengangguk pelan. Kita bisa coba terapi dan doa bersama. Tapi yang paling penting adalah dukungan keluarga. Malam itu berlalu dengan pembicaraan panjang. Rian merasa seperti sedang diadili, tapi ia tahu semua dilakukan dengan niat baik. Setelah Ustadz pulang, ayah memanggilnya ke teras. Ayah tidak ingin kehilangan kamu, nak. Tapi ayah juga tidak mau kamu hidup dalam dosa. Rian merasa air mata menggenang. Ayah Rian mencintai Arya. Bukan karena gaya hidup atau apapun. Ini perasaan yang asli. Ayah diam lama. Besok kita bicara lagi. Sekarang istirahat. Rian naik ke kamarnya. Ia menelepon Arya. Malam ini berat sekali. Ustadz datang. Arya mendengarkan dengan sabar. Kamu kuat kan? Besok kita ketemu setelah kerja. Rian tersenyum meski lelah. Keesokan harinya di kantor ada rapat besar. Bos memuji kerja keras Rian dan Arya. Kalian berdua tim yang bagus, kata bos. Kata itu membuat Rian dan Arya saling pandang. Setelah rapat, Arya mengajak Rian makan malam di warung sate dekat kantor. Mereka duduk di pojok yang sepi. Aku takut kehilangan keluargaku, kata Rian pelan. Arya memegang tangannya di bawah meja. Aku tahu. Tapi aku juga tidak mau kehilanganmu. Malam itu mereka berjalan-jalan di taman dekat apartemen Arya.
Udara malam Jakarta terasa sejuk. Rian merasa untuk pertama kalinya ia bisa bernapas lega. Tapi ketika pulang rumah ibu menunggunya di ruang tamu. Ayahmu bicara dengan saudara-saudara di kampung. Mereka ingin kamu pulang ke desa sebentar untuk istirahat. Rian terkejut. Bu Rian tidak bisa tinggalkan pekerjaan. Ibu menggeleng. Ini demi kebaikanmu nak. Rian merasa terpojok. Ia naik ke kamar dan menangis lagi. Pagi berikutnya ia memutuskan untuk bicara dengan ayah sebelum berangkat kerja. Ayah Rian mohon jangan paksa Rian pulang ke kampung sekarang. Rian butuh waktu. Ayah menatapnya lama. Baiklah. Tapi janji ayah satu. Jangan temui Arya dulu sampai kita selesai bicara. Rian mengangguk meski hatinya sakit. Di kantor hari itu ia menghindari Arya sebisa mungkin. Arya mengerti tapi matanya penuh kekhawatiran. Sore hari Rian pulang dan menemukan ibu sedang menyiapkan makanan kesukaannya. Bu terima kasih, kata Rian pelan. Ibu memeluknya lama. Bu sayang kamu nak. Apapun yang terjadi. Malam itu Rian tidur dengan lebih tenang meski tahu besok masih ada pertempuran baru. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tegang. Rian menepati janjinya tidak bertemu Arya di luar kantor. Mereka hanya saling pandang di meeting dan bertukar pesan singkat. Di rumah ayah mulai mengajak Rian salat berjamaah setiap malam. Ibu lebih sering mengajak bicara tentang masa depan pernikahan dan cucu. Rian merasa seperti sedang berpura-pura menjadi orang lain. Di kantor ada proyek mendesak yang membuatnya bekerja lembur. Suatu malam ketika ia pulang larut, Arya menunggunya di depan rumah dengan motor. Aku tidak tahan lagi Rian. Kita harus bicara, kata Arya pelan. Rian melihat ke sekeliling takut ada tetangga. Di sini tidak aman. Besok di kai biasa ya. Keesokan harinya mereka bertemu di kai kecil dekat kantor. Arya tampak lelah. Aku mengerti kamu butuh waktu untuk keluarga. Tapi aku juga manusia Rian. Aku butuh kepastian. Rian memegang tangan Arya di bawah meja. Aku sedang berusaha. Ibu mulai lebih lembut sekarang. Ayah juga. Arya mengangguk tapi matanya sedih. Kalau kamu harus pilih aku mengerti. Aku tidak mau menghancurkan keluargamu. Kata-kata itu seperti duri di hati Rian. Malam itu di rumah ada tamu dari kampung. Paman dan bibi datang khusus untuk bicara dengan Rian. Kamu harus ingat adat nak. Di desa kita tidak ada yang seperti itu, kata paman tegas. Rian mendengarkan dengan sabar tapi dalam hati ia merasa semakin tertekan. Keesokan harinya di kantor ada kabar buruk. Bos memanggil Rian dan Arya secara terpisah. Ternyata ada rumor di kantor tentang hubungan mereka. Bos tidak marah tapi meminta mereka lebih profesional. Kalian tim bagus. Jangan sampai ini mempengaruhi kerja. Rian pulang dengan hati hancur. Di rumah ibu sudah menyiapkan makan malam spesial. Besok kita ke pengajian bersama ya nak, kata ibu. Rian mengangguk lemah. Malam itu ia menangis di kamar. Ia menelepon Arya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Arya menjawab lembut, kita cari jalan keluar bersama. Minggu berikutnya Rian ikut ayah ke masjid untuk pengajian rutin. Ustadz bicara tentang taubat dan perubahan. Rian mendengarkan tapi hatinya memberontak. Setelah pengajian ayah mengajaknya makan siang berdua.
Ayah bangga kamu mau berusaha nak. Tapi ayah tahu ini berat. Rian akhirnya bicara jujur. Ayah Rian tidak bohong. Rian mencintai Arya. Tapi Rian juga mencintai ayah dan ibu. Ayah diam lama. Kita cari jalan tengah ya. Kata itu memberi sedikit harapan. Di kantor Rian dan Arya mulai berbicara lagi secara profesional tapi hati mereka tak dekat. Suatu sore mereka bertemu di taman kecil. Arya memeluk Rian singkat. Aku sabar menunggu. Rian tersenyum. Terima kasih. Pulang rumah ibu menyambut dengan senyum. Kamu tampak lebih baik hari ini nak. Rian mengangguk. Malam itu ia tidur dengan mimpi indah tentang masa depan yang mungkin. Tapi ia tahu ujian masih ada. Teman-teman sekolah lama mulai menelepon bertanya tentang rumor yang beredar. Rian menjawab sekenanya. Ia mulai belajar bahwa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Tekanan mulai terasa di mana-mana. Di kampung berita mulai menyebar lewat grup keluarga besar. Paman dari Jawa Timur menelepon ayah meminta penjelasan. Ayah menjawab tenang tapi Rian tahu ayah sedang menahan malu. Di kantor rekan kerja mulai berbisik-bisik ketika Rian dan Arya lewat. Suatu hari bos memanggil mereka berdua ke ruangan. Saya tidak peduli urusan pribadi kalian. Tapi kalau ini mengganggu kerja saya harus ambil tindakan. Rian dan Arya mengangguk mengerti. Setelah itu mereka memutuskan untuk menjaga jarak di kantor. Di rumah ibu mulai mengajak Rian ke acara perjodohan diam-diam, ini hanya kenalan nak. Tidak ada paksaan, kata ibu. Rian pergi tapi hatinya kosong. Gadis yang dijodohkan baik dan sopan tapi Rian tidak merasakan apa-apa. Malam itu ia bicara dengan Arya lewat telepon panjang. Aku tidak bisa bohong lagi Ri. Arya diam lama. Kalau kamu harus menikah demi keluarga aku akan mundur. Rian menangis. Jangan bilang begitu. Minggu berikutnya ada acara keluarga besar di rumah. Semua saudara datang. Rian merasa seperti sedang diadili. Paman-paman bicara tentang tanggung jawab laki-laki. Ibu menangis di dapur. Rian merasa ingin lari. Malam itu setelah semua pulang ayah memanggilnya ke teras. Ayah sudah bicara dengan ibu. Kami tidak akan paksa kamu menikah sekarang. Tapi kami minta kamu berusaha berubah. Rian mengangguk meski hatinya sakit. Di kantor ada proyek baru yang memaksa Rian dan Arya bekerja sama lagi. Mereka menghabiskan malam lembur di kantor. Saat semua orang pulang Arya memeluk Rian di ruangan kosong. Aku kangen kamu, bisik Arya. Rian membalas pelukan itu. Untuk sesaat dunia terasa benar lagi. Tapi pagi berikutnya tetangga melihat mereka keluar kantor bersama. Berita cepat sampai ke ibu. Ibu menangis lagi. Nak orang mulai bicara. Rian merasa lelah. Ia memutuskan untuk mengambil cuti seminggu. Arya mendukung. Rian pergi ke rumah nenek di Bogor untuk menenangkan diri. Di sana ia berpikir panjang. Ia menelepon Arya setiap malam. Aku tidak mau kehilanganmu, kata Rian. Arya menjawab, aku juga. Di Bogor Rian bertemu dengan sepupu yang ternyata mengalami hal serupa dulu. Aku pernah sembunyikan juga. Tapi akhirnya keluarga menerima setelah bertahun-tahun, kata sepupu. Kata itu memberi harapan baru. Rian pulang ke Jakarta dengan tekad lebih kuat. Ia bicara dengan ayah dan ibu secara terbuka. Rian tidak mau bohong lagi.
Rian akan tetap mencintai Arya. Tapi Rian juga akan tetap jadi anak baik. Ayah diam lama lalu mengangguk pelan. Kita lihat saja ke depannya. Ibu memeluk Rian. Bu cuma mau kamu bahagia nak. Rian merasa beban sedikit terangkat. Di kantor ia dan Arya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Rekan kerja yang dekat mulai mengerti dan mendukung. Perubahan datang pelan tapi pasti. Ayah mulai mengajak Rian bicara tentang Arya secara terbuka. Kalau dia memang baik untuk kamu, ayah ingin bertemu. Rian terkejut tapi bahagia. Ia mengatur pertemuan di rumah saat akhir pekan. Arya datang dengan pakaian rapi membawa oleh-oleh. Ayah bicara panjang dengan Arya tentang tanggung jawab dan masa depan. Ibu memasak makanan kesukaan dan menyambut Arya dengan hangat meski masih canggung. Malam itu setelah Arya pulang, ayah berkata dia anak baik. Tapi dunia luar masih sulit Rian. Rian mengangguk. Rian tahu ayah. Di kantor proyek besar selesai dengan sukses. Bos memuji tim termasuk Rian dan Arya. Rekan kerja mulai menerima mereka sebagai pasangan tanpa banyak komentar. Tapi ada satu rekan yang iri menyebarkan gosip ke manajemen atas. Rian dan Arya dipanggil untuk klarifikasi. Mereka menjelaskan dengan tenang. Manajemen memutuskan untuk tidak ambil tindakan selama kerja tetap profesional. Rian merasa lega. Suatu hari ibu sakit ringan. Rian dan Arya bergantian menjaga di rumah sakit. Ayah melihat betapa Arya peduli. Terima kasih nak, kata ayah kepada Arya suatu malam. Kata itu seperti pintu yang mulai terbuka. Rian mulai membawa Arya ke acara keluarga kecil. Saudara-saudara mulai mengenalnya. Ada yang masih canggung tapi tidak ada yang kasar. Rian merasa hidupnya mulai seimbang. Di akhir pekan mereka pergi ke pantai bersama teman-teman dekat. Di sana Rian dan Arya berjalan di pasir sambil bergandengan. Aku bangga padamu, kata Arya. Rian tersenyum. Kita sudah jauh ya. Tapi tantangan baru datang ketika saudara ayah dari kampung datang berkunjung. Mereka tidak setuju dengan hubungan ini. Ada perdebatan panas di rumah. Rian berdiri teguh. Ini hidup Rian paman. Rian bahagia. Ayah membela Rian untuk pertama kalinya. Biarkan anakku bahagia. Ibu memeluk Rian setelah perdebatan usai. Bu bangga sama kamu nak. Rian menangis bahagia. Ia mulai merasa diterima. Di kantor ia dipromosikan menjadi team leader. Arya juga mendapat kenaikan jabatan. Mereka merayakan di apartemen Arya dengan makan malam sederhana. Kita sudah melewati banyak hal, kata Rian. Arya memeluknya. Dan masih banyak lagi yang akan kita hadapi bersama. Rian merasa hidupnya akhirnya mulai tenang. Tapi ia tahu perjalanan masih panjang. Tahun berganti, Rian dan Arya sudah 2 tahun bersama secara terbuka. Keluarga Rian mulai menganggap Arya sebagai bagian dari keluarga. Ibu memanggil Arya nak dan ayah sering mengajaknya main catur di teras. Di kantor semua orang sudah tahu dan menerima. Rian dan Arya bahkan diundang ke acara pernikahan rekan kerja sebagai pasangan. Suatu hari Rian membawa Arya ke kampung untuk bertemu keluarga besar. Awalnya canggung tapi lama-kelamaan mereka diterima. Paman yang dulu menentang sekarang mengangguk hormat. Kamu sudah buktikan nak, kata paman. Rian tersenyum. Di pantai Bali saat liburan mereka berdua berjalan di pasir saat matahari terbenam.
Arya berlutut memegang tangan Rian. Mau menikah denganku secara sederhana di mata kita sendiri. Rian tertawa bahagia. Ya. Mereka merayakan dengan makan malam romantis di tepi pantai. Kembali ke Jakarta mereka mengadakan acara kecil di rumah dengan keluarga dan teman dekat. Ibu menangis haru. Bu bahagia melihat kamu bahagia nak. Ayah memeluk Rian. Ayah bangga. Rian memandang Arya yang tersenyum di sebelahnya. Perjalanan panjang penuh air mata dan pertempuran akhirnya membawa mereka ke sini. Tapi Rian tahu hidup masih terus berjalan. Ia belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian dan pengorbanan. Ia belajar bahwa keluarga bisa berubah jika diberi waktu. Dan ia belajar bahwa menjadi diri sendiri adalah pilihan terbaik. Di akhir acara kecil itu Rian berdiri di teras rumah memandang langit malam Jakarta. Arya memeluknya dari belakang. Kita sudah sampai ya, bisik Arya. Rian tersenyum. Dan kita akan terus berjalan bersama. Malam itu Rian tidur dengan damai. Ia tahu besok masih ada hari baru tapi sekarang ia siap menghadapinya. Apakah rahasia cinta sesama jenis harus selalu disembunyikan untuk menjaga harmoni keluarga? Benar atau salah?